mewakili PT BSTI bermaksud memberikan manfaat kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran atau koas yang sedang belajar dari rumah, learn from home, study from home, untuk bisa menggunakan kasus-kasus virtual yang ada di software aplikasi DXR Clinician selama 2 minggu. Silakan kirimkan email ke pt.bsti2019@gmail.com yang tertera di deskripsi ini, dan hubungi tim BSTI untuk mendapatkan login dan password untuk bisa mengakses DXR Clinician selama 2 minggu. Bagi Fakultas Kedokteran yang berminat untuk memiliki software DXR Clinician juga bisa mengirimkan email untuk mencoba DXR Clinician selama 2 minggu. Apa itu DXR dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut adalah video dari konsultan kami, Dr. Christophorus Hendrajaya, SPPD MBA, yang akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan DXR Clinician. Semoga menikmati, tetap semangat, tetap aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan sekalian, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana caranya kita mengelola software DXR Clinician yang kita miliki melalui DXR Management Utility. Terutama pada kesempatan kali ini, kita akan mengelola username and password. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita lihat bila kita ada di layar depan, maka kita dapat mengklik DXR Management Utility. Ya, kemudian kita mengisikan username and password-nya. Oke. Setelah mengklik Enter, kita akan masuk ke dalam management screen dari DXR Clinician ini. Ya, nah kita lihat ada welcome, nama organisasinya, dan ini case management. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah bagaimana caranya menambah atau mengganti atau mengedit username and password. Nah, setelah Anda masuk ke layar username and password, silakan mengklik directory organisasi kita, ya, pasien yang kita miliki di sini, dan akan muncul jumlah kasus-kasus yang ada, yang kasus pasien yang kita miliki. Ya, ada 2 pilihan, yaitu all cases serta Domkowski. Domkowski adalah kasus yang kita miliki saat ini, baru 1 ini. Oke. Nah, saat kita memilih nama kasus yang kita miliki, maka akan tersedia berapa nama user yang sudah ada di sini. Bila kita ingin menambahkan user yang baru, maka kita harus memilih all cases terlebih dahulu, lalu mengetikkan atau mengcopy paste nama dan password yang ingin kita buat. Ya, rulesnya adalah kita membuat nama, username, garis miring password. Ya, username garis miring password kita ketikkan di kolom add user to case. Nah, kita bisa saja mengetik langsung di sini, atau Anda bisa copy and paste dari program lain seperti Word, Notepad, ataupun program-program yang lain. Nah, dalam hal ini Anda bisa membuat secara kreatif, mulai dari angka seperti yang tadi ada di nama kasus di sini. Ya, ini Anda lihat yang sudah tersedia, ada user nomor 1, 2, 3, 4X, dan sebagainya. Anda juga bisa membuat dengan kata-kata ataupun apapun lah, selama masih mengandung isinya adalah username garis miring password. Ya, username garis miring password. Jadi Anda bisa memilih misalnya
So tadi sudah ada sampai 4, kita buat 5, garis miring 5, atau student 6, kita buat kreatif sedikit, 6A, garis miring 6A, kita bikin misalnya 7 XYZ, passwordnya misalnya 7070 bisa juga. Nah, itu kita bisa buat nama kita, misalnya di sini saya gunakan nama saya sendiri, Kristo, garis miring, Kristo saja. Well, kalau Anda tadi melihat bahwa di sana sudah ada username Kristo tadi di depan, ya, saya bisa tunjukkan sedikit, saya ulangin, ya, kita lihat ini di Domokorski sudah ada user yang terdaftar Kristo, ya, dengan password Kristo saja 2. Namun kalau kita membuat user baru, ya, Kristo garis miring Kristo saja, lalu kita create user, maka ini waktu kita pilih case-nya akan terlihat di sini bahwa user yang baru sudah ditambahkan sini. Wow, ini user nomor 5, user nomor 6, dan user 7 XYZ. Namun Anda lihat user Kristo di sini passwordnya otomatis berubah jadi Kristo saja. Jadi langsung berganti seolah-olah seperti kita mengedit. Ya. Perlu dipahami di sini bahwa username ini tidak case sensitif. Artinya kalau Anda membuat username, Anda tidak perlu pikirkan huruf besar huruf kecilnya. Username Kristo dengan K besar dan Kristo dengan K kecil akan dianggap sama. Saya berikan contoh di sini. Saya buat username baru namanya Kristo, ya, huruf kecil K-nya. Dan passwordnya tetap Kristo saja, ya. Ketika saya create user, nah Anda lihat di sini bahwa user Kristo dengan password Kristo saja ini ternyata hanya tetap 1, yaitu yang menggunakan K kecil. Ini adalah yang baru kita add. Jadi otomatis yang lama diganti. Kristo yang pakai K besar ganti dengan K kecil. Tapi intinya tetap sama. Jadi Anda tidak perlu khawatir dalam membuat username pakai huruf besar atau huruf kecil. Namun demikian untuk password ini berbeda, ya. Password ini case sensitif, huruf besar huruf kecil. Manakala Anda ingin mengedit, sebetulnya tidak perlu dengan mengetik di add user, tapi Anda bisa langsung edit di sini. Misalnya Anda bisa edit ini user Marni, mau Anda ganti passwordnya menjadi Marni 12345 misalnya, Anda bisa langsung edit di sini dan yes, langsung berubah, ya, passwordnya. Alternatif lain kalau kita ingin pada kesempatan lain kita ingin misalnya mendelete user, Anda tinggal klik usernya, misalnya saya mau buang nama saya Kristo, kita delete dengan klik delete, ya, maka akan langsung terdelete. Tapi sebelum terdelete akan ada peringatan karena user yang sudah di-delete tidak bisa dikembalikan. Oleh sebab itu, Anda harus berhati-hati. Ya, semua data-data yang terkait dengan user tersebut akan dihilangkan dari sistem. Oke, ketika kita klik OK, maka di sini Kristo, user Kristo sudah hilang. Oke. Nah, kurang lebihnya itu untuk tutorial kali ini membuat username dan password. Ketika Anda sudah selesai dengan username dan password, Anda dapat langsung kembali ke depan menu manajemen indeks yang tadi untuk melihat opsi-opsi manajemen yang lain seperti case dan sebagainya, atau Anda bisa keluar dengan view front page. Ya, ketika Anda mengklik ini otomatis semua yang sudah kita lakukan sini akan tersimpan secara otomatis. Saya rasa itu saja yang dapat saya berikan pada tutorial user management pada software DXL Clinician yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran di Indonesia, dan mudah-mudahan ini mempermudah Anda dalam mengelola mahasiswa-mahasiswa Anda.
Sampai di sini tutorial kali ini dan sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Selamat berjumpa. Demikianlah presentasi cara penggunaan software aplikasi DXR Clinician oleh konsultan kami, Dr. Christoforus Sendrajaya, SPPD MBA. Terima kasih kepada Dr. Christo atas waktunya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah software DXR ini mempunyai manfaat, yaitu kasusnya bisa diedit menjadi kasus baru dengan batasan kasus baru mempunyai chief complaint yang sama dengan kasus yang dibeli. Yang kedua adalah software DXR ini bisa dimanfaatkan dari semester awal sampai semester 7 sampai koas. Memang yang cocok digunakan oleh koas, tapi bisa digunakan untuk semester 7 di mana saat ini ada modul integratif. Untuk yang semester lebih awal bisa menggunakan DXR karena bagian-bagian dari DXR bisa di-off-kan. Misalnya semester yang lebih awal belum masuk ke terapi, tidak perlu mengerjakan terapi, maka terapi bisa di-off. Begitu pula misal bagian radiologi hanya untuk pemeriksaan hasil ronsen, maka anamnesanya tidak perlu. Jadi bisa di-off-kan. Dan juga untuk keperluan small group discussion, SGD atau tutorial, bisa menggunakan di sebelah kiri ada learning issue. Jadi ketika mahasiswa membaca kasus, maka kemudian bisa diklik learning issue, kemudian di sana dituliskan learning issue apa yang akan dipelajari dan apa saja yang akan dibahas. Baru kemudian di SGD kedua bisa dilengkapi dan kemudian bisa membahas kasusnya. Jadi lebih lengkap kalau PBL dengan menggunakan DXR. Dan DXR ini bukan untuk menggantikan yang sudah ada. Ini adalah complement distance learning. Jadi ini adalah yang namanya blended learning, di mana saat ini memasuki era industri 4.0, di mana teknologi dan digital diperlukan dalam proses pendidikan. Dan distance learning ini jangan hanya disebabkan saat ini ada wabah. Semestinya distance learning ini menjadi bagian dari sistem pembelajaran dan di saat ada wabah sudah siap. Sedangkan saat ini ada wabah, distance learningnya tidak siap. Jadi study from home-nya tidak lengkap. Dan nanti kami berharap ada kuesioner yang kami mohon untuk diisi dan dilengkapi. Semoga semua yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi